Bamidbar atau Kitab Bilangan pasal 22. Dan berangkatlah Bani Israel dan berkemah di dataran Moab di seberang Yordan Yeriko. Dan Balak anak Zipor melihat semua yang orang Israel perbuat kepada orang-orang Amori. Dan orang Moab takut di hadapan bangsa itu, karena mereka banyak. Maka orang Moab menjadi tertekan di hadapan Bani Israel. Dan berkatalah orang Moab kepada tua-tua Midian, sekarang jemaat ini melahap habis semua yang ada di sekeliling kita, seperti seekor lembu yang melahap habis rumput di padang. Dan Balak anak Zipor ialah raja Moab pada saat itu. Dan raja ini mengirimkan utusan kepada Bileam anak Beor di Petor, yang ada di tepi sungai, negeri bani bangsanya, untuk memanggil ia kepadanya dengan mengatakan, lihatlah, suatu bangsa telah keluar dari Mitsraim. Lihatlah, bangsa ini telah menutupi permukaan bumi, dan dia tinggal di hadapanku. Dan sekarang aku mohon, datanglah, kutuklah bangsa itu bagiku, karena dia lebih kuat daripada aku. Mungkin aku dapat mengalahkannya dan menghalaunya keluar dari negeriku. Karena aku mengetahui siapa yang engkau berkati akan diberkati, dan siapa yang engkau kutuk akan terkutuk. Dan tua-tua Moab serta tua-tua Midian pergi dan upah ramalan di tangan mereka. Dan mereka datang kepada Bileam dan mengatakan kepadanya kata-kata Balak. Dan berkatalah dia kepada mereka, tinggallah di sini pada malam ini, dan aku akan membawa kembali perkataan seperti yang Yahweh katakan kepadaku. Dan para pemuka Moab tinggal dengan Bileam. Dan Elohim datang kepada Bileam dan berkata, siapakah orang-orang bersamamu ini? Dan Bileam berkata kepada Elohim, Balak anak Zipor, raja Moab, mengirim utusan kepadaku. Lihatlah, ada bangsa yang keluar dari Mitsraim dan mereka menutupi permukaan bumi. Datanglah sekarang, serapahlah mereka bagiku. Semoga aku mampu untuk berperang dengan mereka dan menghalau mereka. Dan berfirmanlah Elohim kepada Bileam, jangan engkau pergi bersama mereka, dan jangan engkau mengutuk bangsa itu, karena mereka diberkati. Bangunlah Bileam pada pagi hari dan berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pergilah ke negerimu, karena Yahweh menolak mengizinkan aku untuk pergi bersamamu. Dan bangkitlah para pemuka Moab dan pergi kepada Balak dan berkata, Bileam menolak untuk datang bersama kami. Dan Balak menambah lagi dengan mengirim pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat daripada mereka. Dan mereka datang kepada Bileam dan berkata kepadanya, beginilah Balak anak Zipor mengatakan, aku mohon, janganlah engkau membiarkan apapun menghalangi engkau datang kepadaku, karena aku akan memberikan upah yang sangat besar, dan semua yang engkau katakan kepadaku akan aku lakukan. Karena itu datanglah, serapahlah bangsa itu bagiku. Dan Bileam menjawab dan berkata kepada pelayan-pelayan Balak, walaupun Balak memberikan kepadaku rumahnya penuh emas dan perak, aku tidak mampu untuk melanggar perintah Yahweh Elohimku untuk melakukan yang kecil atau yang besar. Namun sekarang aku mohon, tinggallah kamu juga di sini malam ini, dan biarlah aku mengetahui apa yang akan dilakukan Yahweh lagi dengan berfirman kepadaku. Dan datanglah Elohim kepada Bileam malam itu dan berkata kepadanya, jika orang-orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah bersama mereka, dan hanya kata-kata yang aku katakan kepadamu yang harus engkau lakukan. Dan bangunlah Bileam pada pagi hari dan memasang pelana keledainya, dan pergilah dia bersama para pemuka Moab. Dan menyalalah murka Elohim karena dia pergi, dan malaikat Yahweh berdiri di jalan sebagai lawan baginya.
dan dia sedang menunggang keledainya, dan 2 orang pelayannya bersamanya. Dan keledai itu melihat malaikat Yahweh berdiri di jalan dan sebilah pedang terhunus di tangannya. Dan keledai itu menyimpang dari jalan itu dan masuk ke sebuah ladang. Dan Bileam memukul keledai itu untuk kembali ke jalan itu. Dan malaikat Yahweh berdiri pada sebuah lorong kebun anggur, sebuah tembok di sini dan sebuah tembok di sana. Ketika keledai itu melihat malaikat Yahweh, maka dia menekankan dirinya pada tembok itu dan mengimpit kaki Bileam pada tembok itu. Maka dia memukulnya lagi, dan malaikat Yahweh melakukannya lagi dengan berjalan terus dan berdiri di tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dan keledai itu melihat malaikat Yahweh, maka merunduklah keledai itu di bawah Bileam. Dan menyalalah amarah Bileam dan dia memukul keledai itu dengan tongkat. Dan Yahweh membuka mulut keledai itu, dan keledai itu berkata kepada Bileam, "Apakah yang telah kuperbuat kepadamu sehingga engkau memukulku 3 kali ini?" Dan Bileam berkata kepada keledai itu, "Karena engkau menjengkelkan aku. Seandainya ada sebilah pedang di tanganku, maka sekarang aku telah membunuhmu." Dan keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku keledaimu yang telah engkau tunggangi selama hidupmu sampai hari ini? Apakah aku pernah menunjukkan kebiasaan berbuat demikian kepadamu?" Dan dia berkata, "Tidak." Dan Yahweh membuka mata Bileam dan dia melihat malaikat Yahweh berdiri di jalan dan sebilah pedang terhunus di tangannya. Maka Bileam bersujud dan tersungkur pada mukanya. Dan malaikat Yahweh berkata kepadanya, "Mengapa engkau memukul keledai ini 3 kali? Lihatlah, aku telah keluar sebagai lawanmu karena jalanmu telah berlawanan dengan aku. Dan keledai itu melihat aku dan menyimpang di depanku ini 3 kali. Seandainya dia tidak menyimpang dari hadapanku, maka sesungguhnya sekarang juga aku akan membunuhmu dan membiarkannya hidup." Dan Bileam berkata kepada malaikat Yahweh, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau berdiri di jalan untuk melawan aku. Dan sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku akan kembali ke rumahku." Dan berkatalah malaikat Yahweh kepada Bileam, "Pergilah dengan orang-orang itu, namun hanya perkataan yang aku katakan kepadamu, haruslah engkau mengatakannya." Dan Bileam pergi bersama pemuka-pemuka Balak itu. Dan ketika Balak mendengar bahwa Bileam sudah datang, maka keluarlah dia untuk menjumpainya di kota Moab, yang ada di perbatasan Arnon di ujung perbatasan itu. Dan Balak berkata kepada Bileam, "Tidakkah aku sungguh-sungguh mengirim utusan kepadamu untuk memanggil engkau? Mengapa engkau tidak datang kepadaku? Apakah aku sungguh-sungguh tidak sanggup membayarmu?" Dan Bileam berkata kepada Balak, "Lihatlah, aku telah datang kepadamu. Sekarang apakah aku benar-benar dapat mengatakan sesuatu? Perkataan yang ditaruh Elohim ke dalam mulutku, aku akan mengatakannya." Dan Bileam pergi bersama Balak, dan masuklah mereka ke Kiryat Husot. Dan Balak mengorbankan kawanan lembu dan kawanan domba, dan mengirimkannya kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersamanya. Dan terjadilah pada pagi hari, maka Balak mengambil Bileam dan membawanya naik ke bukit Baal, dan dia melihat dari sana bagian ujung bangsa itu.